hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang selalu tepat pada waktunya. Engkau adalah Allah yang tidak pernah terlambat Tuhan. Waktumu adalah waktu yang terbaik. Amin. Dan saya percaya bahwa ini yang Tuhan mau ingatkan sebagaimana kita mendengar apa yang dikatakan minggu lalu. Bahwa ketika engkau meletakkan seluruh kepercayaanmu, kecemasanmu, kekhawatiranmu kepada Tuhan yang memelihara, Dia bekerja dan menggenapi pada waktunya. Amin. Dan waktu Tuhan bukan waktu kita, tapi kita bisa percaya masuk ke dalam waktunya. Dan kita mengalami kegerakan itu bersama dengan Tuhan. Aku berdoa biarlah kami menjadi orang-orang yang menyadari dan mengenali masa dan waktu Tuhan. Seperti Bani Isakar itu Tuhan, yang mengerti masa dan waktunya Tuhan, mengerti kairosnya Tuhan. Sehingga kami tidak berjalan terlalu cepat dan terlalu lambat, tapi kami tepat pada waktunya. Dan kami berdoa biarlah kiranya Engkau yang memberikan kepada kami kepekaan untuk hidup di dalam waktu Tuhan dan kehendak Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa, semua yang percaya berkata amin. Berikan pujian kepada kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Senang sekali bisa kembali ada di sini. Terima kasih doa-doa saudara. Pelayanan di New Covenant Church di Europe berlangsung dengan baik. Ada yang dibaptis, ada yang terima Yesus. Ya, orang yang sudah 55 tahun bingung dengan kekristenannya dan sederhana sekali. Makanya kenapa kita perlu prophetic anointing, saudara. Ya, kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan itu menjadi kayak secret weapon. Jadi ini udah 2 jam lebih, udah 3 jam saya injilin orang ini. Nolak terus kiri kanan, nolak kiri kanan. Lalu kemudian saya bilang gini, Tuhan apa ya? Kesian dia juga sudah mau mesti pergi kerja. Lalu kemudian saya pergi ke WC. Dan kemudian setelah di WC, Roh Kudus bicara kepada saya dan mengatakan begini. Markus bilang sama dia, orang ini takut untuk membuat komitmen. Gitu. Dan saya balik. Saya cuma tanya satu hal. Bagaimana dengan perkataan komitmen dalam hidupmu? Wah, dia langsung kaget. Dan setelah itu benteng itu runtuh, saudara. Benteng itu runtuh. Dan kemudian akhirnya dia mau membuka hatinya dan mau percaya kepada Yesus dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Saudara, ini loh. Bagaimana kita penting berjalan dengan Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus bukan sesuatu yang cuman untuk spektakuler, untuk gaya-gayaan. Bukan. Tetapi untuk kita bisa mengerti waktu dan masanya Tuhan. Nah, pada bulan ini kita akan masuk dalam satu seri, yaitu seri breakthrough, seri terobosan. Dan saya mulai dengan terobosan terhadap ketakutan. Lalu minggu depan kita akan bicara terobosan lewat doa dan puasa. Bagaimana ketika sudah seperti keadaan itu sudah di luar kendali kita, bagaimana kita bisa menemukan terobosan dengan doa dan puasa. Betapa penting saudara di dalam jemaat ini doa dan puasa menjadi salah satu tonggak kita. Ya, nggak perlu banyak gaya-gaya, yang penting berdoa, berpuasa dan kita melihat Tuhan akan membawa jiwa-jiwa. Minggu ketiga kita berbicara mengenai breakthrough terhadap masa lalu kita. Bagaimana kita bisa menanggalkan masa lalu, bukan artinya kita mengabaikan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan sudah menebus masa lalu kita. Dan terakhir bagaimana the sound of breakthrough, sound of victory. Sebelum kita masuk ke dalam minggu Paskah pada awal bulan April, bagaimana suara kemenangan, suara breakthrough yang terjadi di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, saya ingin mulai dengan minggu pertama ini, yaitu menerobos ketakutan. Teks kita dari Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 9. Saya ingin bacakan kepada saudara, ya sudah ada di sana. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka.
kepada orang Israel itu, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Lebanon di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh Musa, oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ketika kita masuk di dalam tahun 2026, terutama setelah tahun kuda, maka orang mengatakan ini satu tahun lompatan besar, karena kuda tuh loncatan jauh. Terutama kalau kita belajar bahwa betul ya, loncatan teknologi ini dibanding tahun lalu jauh sekali. Ya, tahun lalu kita masih ChatGPT 2, 3, sekarang udah 5.2. Ada begitu banyak ya yang dulunya itu wah baru aja kita mau menguasai. Canva misalnya. Ternyata sekarang wah udah dengan mudahnya dibantu oleh notebook LM contohnya. Belum lagi kita kuasai, udah ada lagi yang baru. Terus kita ditantang untuk meloncat lebih jauh. Nah seringkali ketika ada sesuatu di masa depan, dan masa depan ini tidak kita tahu, umumnya ada satu tanda yang terjadi, yaitu ketakutan. Fear of unknown. Takut kepada sesuatu yang tidak kita tahu. Siapa di sini yang takut gelap? Oh enggak ada, puji Tuhan. Masuk ke satu lorong. Waduh kita enggak tahu. Ya bingung kita. Gimana ini? Apalagi kalau jalan itu kita enggak tahu petanya. Main jalan aja. Mungkin kita percaya bahwa ini pasti jalan yang tepat. Saya ingat waktu saya dengan Pak Hans pulang dari Somongari. Kita bawa anak-anak ini naik ke atas ke satu gunung di lembah Menoreh. Dari itu turun ke bawah, saya kelewatan jalannya saudara. Sehingga saya bilang, Hans belok kanan Hans. Belok kanan. Kok makin lama, saya pikir ini jalan saya nggak kenal. Waduh, kok makin lama makin jauh. Makin lama makin sempit. Dan tidak bisa belok kanan, nggak bisa belok kiri. Bisanya mundur. Terus sampai ke dalam. Sampai saya bilang, Hans berhenti. Rasanya ini salah ini Hans. Mobilnya sudah hampir keprosok saudara. Tapi kemudian saya turun, saya bilang, Hans di situ ada rumah itu. Saya mau ke bawah tuh, mau lari. Saya lari ke bawah dan saya tanya, Pak, ini jalan yang ini enggak? Oh salah Pak, itu jalannya di sebelah sana. Tapi bisa nggak ini ke sana? Oh bisa Pak. Tapi jalannya begini terus. Dan sepanjang jalan itu, saya bilang, Hans ayo kita jalan terus, dia pasti bisa. Wah saya berdoa, makin lama makin gelap, makin lama makin suram. Saudara-saudara tetap ada rasa tidak nyaman. Kenapa? Saya nggak pernah tahu, saya nggak pernah lewat jalan itu. Seringkali ketika kita membuat sebuah keputusan besar, mungkin tahun ini saudara mau pindah rumah, mau pindah kota, mau masuk sekolah baru, atau mau buat usaha baru, atau mungkin masuk ke proyek yang baru, selalu ada perasaan takut. Apalagi kalau kita menghadapi sesuatu yang seperti Yordan dan tembok Yeriko.
Yordan itu Bapak Ibu, lebarnya pada masa itu sekitar 180 meter sampai 800 meter. Jadi kan dia besar begini ya, kecil, besar. Dan perbatasan dengan Yeriko itu 800 meter saudara. Kedalamannya bisa sampai 10 meter. Cukup jauh dan cukup bisa menenggelamkan. Dan banyak buaya. Jadi pinggir-pinggirnya itu rawa-rawa yang banyak buayanya. Mengerikan saudara, ini menyeramkan ini menyeberang Yordan. Jangan berpikir saudara nyebrang kayak kali Ciliwung gitu loh. Enggak, ini lebar dan deras airnya. 800 meter, bayangkan kalau saudara nyebrang ke Yeriko, itu 800 meter titiknya itu dari Lebanon, dari Yordan ke sisinya Israel. Hampir 1 kilo, tidak mudah. Dan menyeberang 3 juta orang, termasuk anak kecil. Bayangkan saudara mesti panggul anak kecil di atas. Tetapi belum cukup dengan Yordan, mereka mesti menghadapi tembok Yeriko. Tembok Yeriko itu Bapak Ibu yang pernah ke sana, saudara lihat, saya suka kalau ke Israel saya suka pergi ke situs yang aslinya. Di situs asli itu saya pergi jauh dari Yeriko, saya jalan ditemenin sama satu orang, saya bilang, saya mau pergi ke situs asli kuno. Yang di situ tuh saya bilang, wah itu tempat tertutup Pak, nggak apa-apa. Pokoknya saya mau ke sana aja sebentar. Ini yang turis-turis biar makan aja di situ. Saya mau pergi ke sana saya bilang. Dan saya pergi ke sana. Saudara tahu ya, bahwa Yeriko itu temboknya itu mobil Morris bisa lewat di atasnya. Ya, saudara bisa bayangin 3 meteran lebarnya. Dan itu bisa ada rumah di tembok itu. Jadi misalnya ini tembok, itu ada rumah di situ. Saudara tahu Rahab? Ya. Rahab itu kan seorang pemilik hostel, tempat penginapan. Rahab itu kayak mucikari lah. Iya bener, dia itu pelacur, dia itu germo. Germo yang menyediakan juga pelacur untuk para pelancong atau orang yang nginep di kota. Jadi mereka nggak nginep di dalam, mereka nginepnya masuk ke tembok itu lewat gerbang itu dan di situ ada rumah-rumah. Jadi bisa masuk dalam rumah itu saudara. Temboknya berarti tebal. Dan luar biasanya kita tahu bahwa tembok tebal itu hancur oleh apa? Oleh suara. Oleh suara. Ledakan suara saudara. Sonic bomb kalau kita bilang dalam bahasa modernnya. Nah ini loh, itu saja sudah mengancam sungai yang lebar dan tembok yang tinggi, yang lebar, yang kuat. Ini mengancam, ini sungguh sesuatu yang menakutkan. Ketakutan yang dihadapi oleh Yosua bukan ketakutan emosional semata-mata. Melainkan satu ketakutan yang menjadi barrier, yang menjadi penghalang. Seperti misalnya ini namanya invisible ceiling ya, kalau di dalam konteks anak-anak sekarang di bahasa profesional, yaitu ada satu hal yang menghalangi saya untuk bisa keluar menembus tembok ini. Mentok di sini, ini namanya barrier saudara, ini yang namanya penghalang. Dan bagaimana kita saudara, penghalang ini menghentikan kita percaya kepada janji Allah. Mungkin kita udah berusaha untuk nembus dan akhirnya capek sendiri, ya udahlah gak mungkin lah ini. Lalu kita menyerah dengan keadaan itu. Nah saudara-saudara, apa problem kita pada hari ini? Problem kita adalah ketakutan melumpuhkan, sama-sama katakan. Ketakutan itu melumpuhkan potensi kita. Ada orang yang takut sampai dia freezing. Ya sudah tahu ya, sampai dia kayak orang yang beku gitu loh. Misalnya takut ketinggian, takut ruang kecil, claustrophobia, takut ruang besar sekalian, takut kegelapan, takut cicak, takut kecoa. Saudara yang mungkin pernah masuk ke gua, saudara tuh gimana ini, kemana ke dalamnya? Saudara mulai udah ketakutan. Nah banyak jenis-jenis ketakutan. Dan ketakutan selalu melumpuhkan. Kenapa saudara? Karena kita keluar dari zona nyaman kita. Di Alkitab dikatakan Musa, hambaku Musa telah mati. Nah saudara-saudara, ini Musa ini menggambarkan zona nyaman seseorang. Karena kalau kita lihat Musa ini
Anggap sebagai raksasa rohani. Bertemu Tuhan, ngomong-ngomong sama Tuhan. Tuhan bilang aku mau ketemu sama kamu muka dengan muka. Nggak mati juga. Wah, luar biasa. Melihat api dari Tuhan. Wah, dia marah, dia lempar apa yang Tuhan tulis. Ini nggak mungkin, saudara. Ini sesuatu yang spektakuler. Ini is a spiritual giant. Dan ini seperti kayak support sistemnya Israel. Tanpa Musa, Israel tuh nggak survive di tanah padang belantara. Nggak bisa. Tanpa Musa. Musa itu adalah perantara mereka. Musa itu yang memberikan kepada mereka identitas dengan firman. Luar biasa. Musa itu bukan cuma imam, dia negarawan. Dia pemimpin, dia yang set up semua prinsip-prinsip pajak dan seterusnya. Untuk membuat orang itu gak ribut, 3 juta orang gak ribut. Berantem satu sama lain, enggak. Dan Musa membuat Allah nyata di dalam perkemahan mereka 40 tahun. Tetapi saudara mesti mengerti ini. Di Mesir mereka kurang. Kerja tetap gak pernah menguntungkan. Bahkan pekerjaan mereka dikatakan memahitkan hidup mereka. Itu Mesir. Kerja capek-capek tetap rugi. Nggak pernah menikmati perkara berkat. Lalu masuk ke dalam tanah belantara, padang gurun. Padang gurun luar biasa di sana, betul ya? Mujizat tiap hari. Siapa yang mau tuh mujizat tiap hari? Betul? Nah, harus ada krisis tiap hari. Karena persyaratan mujizat adalah krisis. Mau mujizat? Lewat dulu krisis yang melampaui kekuatanmu. Dan Tuhan kasih. Apa mujizatnya? Mana? Burung puyuh. Tapi selalu cuman barely enough. Bisa ada kelebihan di sana? Nggak ada. Mana? Sehebat-hebatnya mana? Bisa nggak kita pelihara besok? Nggak boleh. Kecuali mana super yang hari Jumat. Untuk besoknya Sabat. Sebelumnya nggak bisa. Semua ada. Tuhan menyediakan. Tetapi hanya cukup. Nggak bisa kita jadikan ini sebagai saluran berkat. 40 tahun mereka melihat Tuhan. Nyata di dalam pengalaman rohani mereka. Tapi kita tahu. Sekalipun menyaksikan pengalaman Tuhan tidak membuat orang itu berubah. Tujuannya apakah mereka tinggal di tanah padang belantara? Enggak. Tuhan mau mereka pergi ke tanah perjanjian. Kitab Yosua itu adalah kitab bagi-bagi warisan. Dan dikatakan di situ Musa mengatakan untuk kamu bisa mendapatkan ini, you don't have God in the presence yang seperti tangible, seperti tiang awan, tiang api. Enggak perlu lagi. Bukan berarti kita enggak perlu Tuhan. Tapi dikatakan ini, sekarang kamu perlu firman. Bukan hal yang spektakuler lagi. Firman. Kalau kamu tinggal dalam firman itu, kamu akan melihat perkara ajaib. Kamu akan mewarisi tanah perjanjianmu. Keberhasilan orang Israel hanya tergantung pada ketaatan kepada firman. Dan itulah kisah perjanjian lama. Kegagalan raja dan kegagalan mereka melakukan firman. Itu kesimpulan perjanjian lama. Israel gagal melakukan firman. Seringkali di dalam tahun 2026 ini, kita mungkin lebih percaya raksasa economic outlook. Oh, seperti apa keadaan ekonomi? Perang lagi. Tadi pagi orang tanya, Pak ini gimana ini perang Pak? Ya, saya bilang, udahlah. Cina belum ikut-ikutan. Rusia belum cawe-cawe. Udahlah Pak. Percaya. Ini cuma deru-deru perang. Ya mungkin minyak akan naik karena Hormuz ditutup. Paling itu aja. But the rest, saudara perlu percaya bahwa Tuhan tetap menguasai kita. Tetapi karena support system kita, karena Musa kita sudah mati, ini bikin kita menjadi takut. Tujuan pada hari ini adalah keberanian sejati bukan hilangnya rasa takut. Tetapi kehadiran Tuhan yang menguasai rasa takut melalui ketaatan kepada firman.
Keberanian bukan karena kumis. Bukan karena badanmu gede. Bukan karena engkau orang Ambon atau Papua atau orang Batak. Enggak. Bukan karena tato juga. Oh ya, bukan juga. Enggak ada urusannya dengan itu semua. Keberanian tidak ada urusan dengan ras. Pernah saudara lihat badan tatoan begitu, waktu di jarum suntik ketakutan? Nah, sama. Enggak jamin saudara, enggak jamin. Bahwa saudara badan kuat, muka gede, muka sangar, lalu kemudian saudara berani. Bukan itu keberanian. Keberanian bukan bonek juga. Gak punya pikiran, gak punya rasio. Tapi keberanian adalah karena kehadiran Tuhan menguasai rasa takut saya. Dan itu didasarkan kepada ketaatan kepada firman. Bukan karena impuls emosi saudara. Bukan karena otot saudara. Enggak. Bukan itu saudara. Jadi hari ini saya berdoa supaya kita semua pulang. Bahwa di tengah-tengah ketidakpastian tahun 2026 ini. Kita tidak perlu menjadi raksasa. Untuk bisa mengalahkan raksasa-raksasa yang ada di sekitar kita. Tetapi saudara hanya perlu melekat kepada pribadi yang mengalahkan raksasa itu. Amin, berikan pujian kepada kita. Come on. Nah, jadi saudara, konteks daripada Yosua 1 ini adalah masa kritis. Karena transisi dari orang yang bergantung 40 tahun menengadah begini saja kepada satu kondisi di mana Tuhan mengatakan, "Hey, Yosua, mana berhenti, oke? Lu jangan lagi begini. Nggak ada gunanya kamu begini lagi. Mana berhenti. Dan kamu akan menikmati kelimpahan susu dan madu walaupun di sana ada musuhmu." Wah, mana yang saudara mau pilih? Begini? Dapat cukup-cukup saja? Atau mau berkelimpahan tetapi bertarung dengan musuh? Itu ibarat mindset karyawan dengan mindset entrepreneur. Mana yang kau mau pilih? Orang Israel 40 tahun punya mindset yang hanya menengadah ke atas. Semuanya disediain Tuhan. Sekarang mereka mesti masuk ke sana. Dan di situ Yosua bukan hanya punya strategi militer. Dia tuh pemimpin militer kan. Dia punya pengalaman perang melawan Amalek. Dia orang yang mengerti bagaimana strategi berperang. Tetapi tidak cukup. Dia perlu strategi rohani Bapak Ibu. Karena musuh yang ada di depannya ini bukan sekedar musuh yang bisa hitung-hitungan dengan strategi akal sehat. Berapa jumlah tentaranya, berapa kekuatan militernya, enggak. Tapi ada kuasa di balik itu. Bapak Ibu, Sungai Nil yang dikalahkan oleh Musa itu adalah sungai yang dikuasai oleh dua dewa. Dewa Anuket dan dewa Satet, bukan Santet, Satet atau Satis. Ada dewa Hapi, ada dewa buaya, ada banyak dewa. Tetapi saudara tahu, pertama sekali yang dikalahkan, Nil menjadi darah. Itu bikin orang Mesir ketakutan. Sekarang, Yosua menghadapi Yordan. Yordan itu dikuasai oleh dewa namanya dewa Yam. Bukan Yam bahasa Papua, Yam Korambe. Bukan. Ya, dewa Yam. Dewa Yam, dewa Baal, dewa El. Ada 3 dewa yang kuat yang menguasai sungai Yordan itu. Oh saudara, semua yang ada pada masa itu bukan peperangan fisik semata-mata. It is a spiritual warfare. Dan ketika orang Israel sudah di balik sungai Yordan, bangsa di balik sana udah ketakutan. Karena mereka udah dengar bahwa Laut Teberau, Sungai Nil itu ditundukkan oleh Yahweh yang disembah oleh bangsa ini. Sekarang mereka sedang tunggu Yam itu kalah apa enggak. Karena barrier pertamanya Yam, Sungai Yordan. Barrier kedua Yeriko. Dan di situ apa startnya daripada Yosua? Dia berdoa, lalu dia bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan. Itu adalah gambaran Kristus, Kristofani. Karena malaikat Tuhan, dan akulah
panglima bala tentara Tuhan. Saudara-saudara, pertama yang dilakukan, dia berpuasa. Dia melakukan spiritual warfare. Dia bertemu dulu dengan sosok Allah yang menjamin dia. Dan kemudian apa yang terjadi? Lalu kemudian perhatikan 3 hal ini yang singkat saya katakan. Yang pertama, melepaskan masa lalu, merangkul masa depan. Dia katakan, hambaku Musa telah mati. Titik. Itu pembukaan dari narasi Yosua. Artinya support sistem kamu di masa lalu berhenti. Oh dulu Pak kita luar biasa. Dulu strategi bisnis saya begini berhasil. Yes berhasil dulu. Tapi bukan sekarang. Jangan terjebak dengan nostalgia. Terima kenyataan. Sekarang ini hadapi apa yang Tuhan mau. Jangan hidup dulu Pak. Aduh luar biasa saya melakukan pelayanan. Yes gak apa-apa. Tapi what about now? Gimana sekarang? Masih bertumbuh, masih lebih kuat, masih lebih bersemangat. Saudara-saudara, Tuhan tidak membiarkan Yosua berkabung dengan kematian Musa. Dia bilang, that's it Yosua, selesai. Bapak Ibu bukan berarti kemudian kalau kita nggak boleh berkabung, enggak. Tetapi ada waktu, karena kelamaan berkabung kita bisa terpuruk, kepahitan. Atau yang kedua, kita keluar dari jalurnya Tuhan. Kita melenceng. Karena betapa sakitnya kita terpuruk. Tapi dikatakan, hey stop. Dikatakan bangun dan menyeberanglah. Matthew Henry mengatakan bahwa Tuhan menguburkan para pekerja-pekerjanya. Tetapi melanjutkan karya keselamatannya. Gerakan masa lalu bangkit dibangkitkan. Tapi mereka mungkin sudah meninggal hari ini. Jangan terjebak dengan aduh kalau bisa dia hidup lagi. Enggak. Mungkin itu orang tua kita. Yang dulunya kita mendapat support system yang baik dari orang tua kita. Tapi tiba-tiba kita ditinggalkan. Mereka kembali kepada rumah Bapak. Lalu kita bilang aduh saya berharap Papa masih ada. Susah banget hidup gua sekarang. No. Cara engkau menghormati orang yang sudah meninggal. Lanjutkan karya mereka sekarang ini. Lebih besar lagi. Kakek saya guru SD di Bajambi. Orang pertama Kristen. Jadi majelis. Bapak saya jadi pendeta. Guru SMA. Waktu saya mau ditutup peti itu. 3 hari orang udah lihat saya. Kok nggak nangis ya ini Pak Pendeta satu ini. Nggak sayang kali sama orang tuanya. Buat saya bilang ngapain juga gua nangis. Bapak gua udah sama Tuhan. Gue cuman mikirin gimana cara bayar semua nih ongkos adat. Karena mesti pulang nggak boleh berhutang. Istri saya bilang nggak ada hutang kalau kita pulang. Beresin semua di situ. Jadi 3 hari itu gue doain. Tuhan tolong. Tuhan jangan orang-orang Batak ini jangan banyak-banyak makan daging Tuhan. Ini sembarangan aja ini. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Well kemudian pada waktu mau dibawa ke gereja karena bapak saya pendeta harus diberangkatkan dari gereja. Pagi itu hanya di beberapa keluarga. Sebelum ditutup, pagi-pagi jam 6, saya udah siap. Tiba-tiba hari itu saya nangis jari-jari. Saya bilang, Tuhan, saya janji di depan peti bapak saya ini, I will carry the gospel further than apa yang bapak saya bikin. Bapak saya perintisan gereja-gereja di daerah Sumatera Utara. Tapi Tuhan saya bilang, Tuhan saya akan bawa melampaui batas Indonesia. Dia cuman guru SMA. Cuman selesai S1. Tuhan aku berdoa. Kami anak-anaknya bisa melampaui itu. To honor the effort of our forefathers. Tahu mau caranya? Jangan sembah kuburannya. Bukan itu. Jangan tangisi kuburannya, bukan. Honor mereka dengan lanjutkan karya mereka untuk menjadi lebih besar, lebih mulia, lebih hebat. Amin saudara. Yosua diperhatikan untuk dia melakukan lebih besar daripada Musa. Mungkin seperti tidak spektakuler seperti Musa. Tapi Yosua dipanggil untuk khusus panggilan itu ada melanjutkan karya Tuhan. Yang kedua saudara, bahwa bagaimana menjadikan firman sebagai kompas keberanian kita. Ayat 7 dan 8 sering menjadi ayat yang sangat
disanjung oleh orang Kristen, terutama bagaimana merenungkan firman Tuhan. Janganlah engkau lupa merenungkan, memperkatakan kitab Taurat siang dan malam. Renungkanlah itu supaya engkau berhasil dan beruntung. Banyak orang cuma maunya berhasil dan beruntungnya. Tapi kata hagah, merenungkan itu kayak menggumam. Bapak Ibu lihat hewan memama biak. Kata hagah itu seperti memama biak. Jadi kalau saudara lihat sapi makan rumput, dia makan, habis itu dia duduk kan. Di bawah pohon, perhatikan mulutnya komat kamit. Nah, itu dia sedang hagah. Dia sedang merenungkan. Itu arti katanya dalam bahasa Ibrani. Merenungkan, mengunyah, memproses. Jadi kira-kira gimana Pak? Begini kira-kira. Jadi kalau saudara mau merenungkan firman, dimulai dengan menghafal. Katakan sama-sama menghafal. Contoh, Matius 4 ayat 4. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sama-sama, Matius 4 ayat 4. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bolak-balik saudara saudara hafal dulu. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu kemudian manusia, berhenti dulu, manusia. Manusia itu siapa? Oh, bukan hewan, bukan tanaman, bukan komputer, bukan AI, manusia. Saya manusia enggak? Oh ya, saya manusia, bukan orang mati, tapi orang hidup. Aku manusia. Manusia. Mau siapapun, besar, kecil, kaya, miskin, pinter, kurang pinter, berpendidikan atau tidak, manusia. Mau dia ras apapun, manusia. Lalu tidak hidup, hidup itu apa? Oh, hidup itu bukan cuma biologis, tapi hidup itu punya kehormatan, punya harga diri, punya nilai keberhargaan, punya nilai, punya tujuan, punya purpose dalam hidupnya. Hidup dengan tujuan. Manusia tidak hanya hidup dengan tujuan, dengan roti. Roti itu apa? Lalu pikir lagi, roti itu apa? Bisa diganti nggak? Roti itu waktu itu makanan utama mereka. Berarti sekarang nasi, atau mungkin lontong, atau mungkin jagung, kentang, french fries, apa aja, ubi. Tidak hidup dari makanan jasmani. Keberhargaan kamu tidak diukur dari berapa mobilmu, di mana engkau tinggal, apa pakaianmu, tasmu apa. Bukan itu semua material. Tapi tidak hidup dengan roti saja, artinya kamu perlu roti enggak? Perlu, tetap perlu. Bukan bilang nggak perlu roti, nggak bisa. Kita perlu makan. Tetapi bukan itu yang paling utama. Tidak hidup dari roti, tapi dari setiap firman. Perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Artinya firman yang hari itu saudara baca untuk kebutuhan dan kepada keadaan saudara pribadi. Itu yang engkau hidup di sana. Amin. Nah saudara-saudara, dikatakan kamu harus bertindak hati-hati. Renungkan. Karena kekuatan mental kita itu merupakan produk sampingan dari firman yang memenuhi pikiran kita. John Calvin mengatakan bahwa firman Tuhan adalah satu-satunya pijakan teguh saat dunia sekitar kita bergoncang. Apapun yang ada di sekitar kamu bisa goncang, pegang firman Tuhan. Dan yang terakhir, andalkan kehadirannya yang tidak terinterupsi itu. Ini puncaknya, dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Sama-sama katakan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini sebuah imperatif, ini bukan pilihan. Ini perintah yang harus kita terima, yang harus kita taati. Dan dikatakan Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah saudara-saudara, ini menarik. Presence over present. Katakan sama-sama. Presence over present. Kehadiran Tuhan melampaui berkat-berkatnya. Present, hadiah-hadiah. The presence over present. Seringkali kita mau mencari tangan Tuhan, mencari pertolongan Tuhan, mencari berkat Tuhan. No, please, cari wajahnya dulu. Presence. Your presence is heaven to me, kata sebuah lagu. Presence. Saudara, presence ini, kehadiran Allah ini yang dikatakan tidak akan bisa berhenti. Nah, G.K. Chesterton, seorang penulis, mengatakan keberanian adalah keinginan kuat untuk hidup dalam bentuk kesiapan untuk mati. Saya ambil cara yang lain. Martin Luther bilang begini, tujuan hidup yang tidak bisa kamu bayar dengan nyawamu tidak layak kamu jalani. Saya ulangi,
tujuan hidup yang tidak mau kamu bayar dengan nyawamu, tidak layak kamu jalani. Apapun passion saudara, I don't care. Tapi kalau saudara gak berani bayar dengan nyawamu, gak berani sengsara dengan itu, gak berani pikul salib, gak berani berdarah-darah, itu gak layak. Tinggalkan aja panggilan itu. Berdoa untuk panggilan yang benar. Jadi jangan main-main. Jangan sia-siakan hidup kita nih dengan sekedar aku mau seperti dia, aku mau seperti dia. Orang itu membayar dengan nyawanya. Apakah saudara mau? Tetapi kabar baiknya adalah ini. Sekarang ini kita berani hidup, saudara tahu kenapa? Karena Yesus sudah mati buat kita. Hari ini kita bisa hidup karena dia sudah mati buat kita dan bangkit. Berikan pujian kepada kita, haleluya. Jadi saudara-saudara, call to action kita 3 hal ini. Pertama, identifikasi apa ketakutan terbesar saudara pada tahun ini. Takut mau kawin? Takut mau komitmen? Takut punya anak? Takut apa? Yang kedua, perkatakan, deklarasikan. Musa boleh mati, tantangan boleh datang, tapi Tuhanku tetap hidup. Dan terakhir saudara dikatakan, langkah. Ayo ambil langkah dengan iman. Melangkah keluar. Mungkin kau melangkah untuk meminta maaf. Mungkin kau melangkah untuk memulai usaha yang baru. Engkau melangkah untuk mulai membuka kontak-kontak yang baru. Mulai melangkah. Dan seperti tadi saya tutup dengan statement ini. Saudara tidak perlu menjadi raksasa untuk bisa mengalahkan raksasa. Anda hanya perlu melekat sama Tuhan. Amin. Contohnya siapa yang paling gampang? Daud. Daud bontet. Lawannya raksasa 3 meter. Betul? Perlu gak Daud coba-coba jadi segede Goliat untuk dia bisa mengalahkan Goliat? Gak perlu. Malah Saul berusaha, udahlah dia pakai belembing, dia pakai perisai. Ayo kau pakai juga perlengkapan perang. Dan Saul berusaha memakai pakaian perangnya kepada Daud. Apa yang terjadi? Kedodoran semua saudara. Daud gak bisa jalan karena kedodoran dengan pakaian perangnya. Dia bilang, boleh gak raja? Lepaskan aja semua ini. Dengan 5 batu umban. Tapi dia bilang apa? Ini perhatikan baik-baik. Dengar baik-baik apa kata Daud. Siapa raksasa yang tak bersunat, yang tidak punya perjanjian dengan Yahweh, berani-berani untuk mengintimidasi umat Tuhan di depan Allah, dia akan dikalahkan. Daud hanya tahu satu hal, dia melekat dengan Yahweh, dia melekat dengan Allah, dia punya janji Tuhan dan itu cukup untuk dia melihat Goliat dikalahkan. Berikan pujian kepada kita, haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak.